45. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan yang pertama titik potong sumbu X, yang kedua titik potong sumbu Y, yang ketiga sumbu simetri, yang keempat titik ekstrim, dan yang terakhir titik puncak. Dari contoh soal fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan titik potong pada sumbu X. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X, rumusnya yaitu Y sama dengan 0. Selanjutnya, rumus Y sama dengan 0 ini kita masukkan kepada fungsi kuadrat yang ada di atas ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kita masukkan rumusnya, berarti Y ini kita rubah menjadi 0, yaitu 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Lalu kita pindah ruaskan menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Kita cari faktor yang apabila angkanya dikali menghasilkan angka -3 dan apabila dijumlahkan menghasilkan angka 2. Untuk hasil faktornya yaitu X ditambah 3 tutup kurung dan X dikurang 1. Nah, selanjutnya X sama dengan -3 dan X sama dengan 1. Lalu titik potong sumbu X yaitu -3,0 diberi kurung dan 1,0 diberi kurung. Jadi titik potong pada sumbu X yaitu -3,0 dan 1,0. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu Y, rumusnya yaitu X sama dengan 0. Jadi kita lingkarin. X sama dengan 0 ini kita masukkan ke fungsi kuadrat yang di atas ini. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, rumus X sama dengan 0 ini tinggal kita masukin aja nih ke fungsi kuadrat yang di sini. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dalam kurung 0 dikurang 3. Lalu kita jumlahin aja jadinya 0 kuadrat ini jadinya 0 kali 0 sama dengan 0 dan 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi sisa -3. Jadi Y sama dengan -3. Jadi titik potong pada sumbu Y sama dengan 0,-3. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri atau biasa disebut sebagai XP. Rumusnya yaitu -B/2A. Nah, cara kita tahu A, B, C-nya itu tuh lihat aja dari fungsi kuadrat yang di atas. Ini kan Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat ini sebagai A, 2X ini sebagai B, dan -3 ini sebagai C. Jadi nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan ini 2 dan nilai C yaitu -3. Selanjutnya untuk menentukan sumbu simetri kita masukkan angka A, B, C ini ke dalam rumus -B/2A. Selanjutnya yaitu -B/2A. Kita masukkan aja berarti sama dengan -2/2 dikali 1. Selanjutnya tinggal kita jumlahin aja. Jadi sama dengan -2/2. -2/2 sama dengan -1. Jadi sumbu simetri dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 yaitu -1. Selanjutnya yang keempat itu menentukan titik ekstrim. Untuk menentukan titik ekstrim rumusnya yaitu -D/4A. Apa sih D itu? D itu tuh simbol dari diskriminat. Nah, diskriminat sendiri dia tuh punya kepanjangan rumus. Nah, rumusnya itu seperti -B kuadrat kurang 4AC. Karena di sini per 4A, kita tulis di bawahnya per 4A. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja nih angka A, B, C yang udah kita ketahui ke dalam rumus ini. Jadi sama dengan
min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 3 per 4 dikali 1. Selanjutnya tinggal kita jumlahin aja, sama dengan min 4 dikurang min 12 per 4. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahin aja sampai habis. Jadi di sini sama dengan min 4 dikurang min 12 sama dengan 8 per 4. Nah, lalu 8 kita bagi sama 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai titik ekstrim yang sudah kita ketahui yaitu 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan titik puncak. Untuk menentukan titik puncak yaitu rumusnya XP, YP. XP itu tadi XP sama dengan sumbu simetri. Dan YP sama dengan nilai ekstrim. Jadi titik puncak sama dengan hasil dari sumbu simetri, nilai ekstrim. Jadi tadi hasil dari sumbu simetri yaitu min 1, XP sama dengan min 1, dan YP sama dengan 8. Jadi XP, YP-nya yaitu min 1,8. Jadi titik puncak dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 3 yaitu min 1. Nah, di sini ada contoh grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, tadi kita sudah mencari titik potong sumbu X, sumbu Y, dan sumbu simetri, dan juga nilai ekstrim dan juga titik puncak. Dari semua yang sudah kita cari tadi, dapat menghasilkan grafik yang sudah kita buat ini. Nah, titik puncak yang dari tadi kita ketahui yaitu min 1, min 4. Nah, jadi titik puncak di gambar ini ditandai dengan titik berwarna biru, yang dimana sumbu X-nya di min 1 dan pada sumbu Y terletak di min 4. Dan selanjutnya titik potong sumbu Y yang kita ketahui tadi adalah 0, min 3. Nah, di sini pada sumbu X-nya titik tersebut di angka 0 dan sejajar dengan min 3 pada sumbu Y, atau di sini ditandai dengan titik berwarna merah. Dan yang terakhir ada titik potong pada sumbu X yang ditandai dengan titik berwarna orange dan hijau. Untuk titik potong pada sumbu X yang pertama itu ada di min 3,0. Jadi pada sumbu X itu di min 3 dan pada sumbu Y terletak pada garis 0. Yang kedua itu ada di 1,0. Jadi pada sumbu X-nya terletak pada angka 1 dan pada sumbu Y-nya terletak lurus dengan 0. Setelah kita ketahui titik-titik tersebut, kemudian tinggal kita satukan titik tersebut dengan membuat sebuah garis lengkung seperti mangkok. Nah, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi saya tadi sudah menjelaskan titik sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak. Jadi saya harap kalian semua yang menonton dan yang mendengarkan mengerti, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.